Saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Rizali dalam channel Ada Satu Kisah. Namun pagi ini saya akan mereview sebuah buku saya yang saya tulis bersama Bapak Adrian Novel Samudra, yaitu Perjuangan Datu Matali Panglima Kiai Jaya Samudra dalam Perang Barito. Pak Adrian Novel Samudra adalah Juriat Datu Matali, sesepuh Bakumpai di Benau, Moratewe yang sekarang bertempat tinggal di Banjarmasin. Datu Matali bin Haji Matarib itu adalah pedagang di Marabahan, tinggal di Basahap. Dia dicurigai oleh Belanda sebagai pemasok senjata dan mesiu kepada Kerajaan Banjar dan kepada orang-orang di Hulu Barito yang bermusuhan dengan Belanda karena tidak terima Sungai Barito diserahkan sebagai jajahan Belanda. Nah, pada tahun 1849 terjadi perkelahian di rumah Haji Matarib. Datu Matali berhadapan dengan Letnan Hausler, pejabat Belanda waktu itu. Hausler berbaju besi. Terjadilah pergumulan antara Datu Matali dengan Hausler. Dalam pergumulan itu, Datu Matali sempat menusuk badiknya yang disebut sadub tepat di ketiak Letnan Hausler sampai meninggal. Kemudian Datu Matali terpaksa melarikan diri dari Marabahan mudik ke Mangkahoy karena di sana ada istri beliau. Pada tahun 1859 pecah perang Banjar. Pangeran Antasari bertahan di Hulu Barito. Datu Matali bergabung dan diangkat oleh Pangeran Antasari sebagai panglima spiritual dan ikut mengatur strategi perang. Beberapa perangan yang diikuti oleh Datu Matali adalah dalam peristiwa menenggelamkan kapal Onrus pada 1859, mempertahankan Benteng Mandaruyan pada 1860 dan Benteng Tongka pada 1861. Setelah Pangeran Antasari meninggal pada 1863 oleh Muhammad Seman sebagai pengganti, Datu Matali diangkat sebagai Pangeran Masdipati. Masdipati artinya adalah emas dalam peti, tapi sebetulnya pengertian emas di sini adalah bahwa Datu Matali atau Masdipati ini mempunyai pemikiran-pemikiran emas dalam mengatur strategi perang. Selama ikut Sultan Muhammad Seman, Datu Matali ikut mempertahankan Benteng Muru itu di belakang Baras Kuning, kemudian mempertahankan Benteng Kucu yang tidak jauh jaraknya dari Benteng Muru sebagai pertahanan Menawing, ya, membantu pertahanan di Sungai Menawing. Sayang, dua orang putri beliau yaitu Ilem dan Idah gugur ditembak Belanda sebagai Srikandi Barito pada penyerangan Benteng Kucu itu. Kemudian jenazahnya dibawa ke Mangkahoy, dikuburkan di sana dan makamnya ada dirawat oleh pemerintah daerah. Pada tahun 1864 Datu Matali meninggal di Karyang, Moratewe, dan kemudian makamnya dipindah ke Basahap, Marabahan. Demikianlah perjuangan mereka yang sangat heroik dengan semboyan
ije kalapak pai gin ela sampai ihunjeng Ulanda. Setapak kaki pun tanah Barito jangan sampai dijajah atau diinjak oleh Belanda. Semboyan ini memang memberikan kekuatan kepada para pejuang dalam mempertahankan tanah Barito dari jajahan Belanda sampai akhirnya kita merdeka. Terima kasih. Semua cerita itu ada ditulis dalam buku ini dan bisa dipesan kepada kami apabila berminat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.